Saat itu Oma diundang untuk menyanyi di Lampung dengan iringan band wanita itu. Entah bagaimana, Oma ternyata menaruh hati pada gadis pemain organnya. Sesampainya di rumah kakaknya di Tebet, Oma membujuk Benny agar mau meminjamkan mobil Honda kecil TN 360, yang belum lama dibeli oleh sang kakak. Ben, saya pinjam mobil kamu sebentar. Saya dapat cewek, pokoknya, Petromax, maksudnya cantik dan putih kulitnya. Cewek dari mana, Ma? Tanya Benny. Anak duku atas. Jawabnya sambil mengambil kunci mobil kakaknya. Dengan riang ia segera menancap gas dan baru kembali esok pagi. Dari mana saja kamu, Ma, kok sampai pagi? Selidik Benny. Dari tempat pesta teman, sahut Oma masih dengan sikap ceria. Selidik punya selidik. Benny akhirnya menemukan sesuatu di mobilnya. Selain tiket masuk ke Taman Impian Jaya Ancol, Benny juga melihat ada butir-butir pasir di mobilnya. Sambil tersenyum Benny pun meledek adiknya, katanya dari pesta teman, kok ada karcis Ancol? Ah, kamu mau tahu saja, Ben, saya di sana cuma ngobrol saja kok, Oma mengelak sambil cengar-cengir. Tak lama kemudian ia pun mengambil sebuah album foto dari bawah jok mobil dan memperlihatkannya pada Benny. Di situ untuk pertama kalinya Benny melihat Vero, gadis cantik berkulit putih dengan potongan tubuh kecil mungil. Tidak salah kalau Oma jatuh cinta, pikirnya saat itu. Hari-hari berikutnya Benny melihat adiknya benar-benar gandrung pada gadis beach girl yang satu ini. Namun suatu hari Benny kaget ketika mendengar pengakuan Oma tentang gadis yang baru beberapa hari dikenalnya itu. Luar biasa si Vero itu, Ben, masak saya sedang sembahyang di masjid dia tungguin. Padahal Vero ini, kan agamanya lain. Hah, agamanya lain, terus gimana, dong nanti? Sergah Benny tak habis pikir. Pokoknya saya sudah telanjur cinta sama dia, ujar Oma polos. Karena ada beberapa perbedaan itulah maka percintaan Oma dengan Vero terasa seru dan tegang. Selain saat itu status Oma masih belum resmi bercerai, juga karena hubungan dua muda-mudi ini sangat ditentang oleh kedua orang tua Vero, terutama ayahnya. Dari gertakan lembut sampai yang paling keras pernah diterima Oma. Tapi, sang berandal ini tentu saja tak mempan digertak, lebih-lebih ketika ia yakin bahwa gadis pujaannya itu juga tengah mabuk kepayang terhadapnya. Setelah setahun berpacaran, ujar Oma, Vero mengajak saya untuk melaksanakan kawin lari. Bagi Oma, semakin besar tantangan justru lebih memperindah tautan cinta mereka. Segalanya terasa indah, kenangnya. Di sisi lain, Oma merasa bahwa sikap penentangan ayah Vero terhadap dirinya adalah sesuatu yang wajar. Sebetulnya, Oma memperkirakan hubungan mereka bakal kandas di tengah jalan kalau melihat begitu beratnya tantangan yang harus dia hadapi. Katanya, kalau dihitung secara rasional, rasanya saya tidak mungkin mendapatkan Vero. Tidak saja masalah agama yang berbeda, tapi juga banyak faktor lain. Vero itu anak band, sementara saya anak orkes. Umumnya anak band malu kalau pacaran sama anak orkes, karena menurut mereka orkes itu kuno dan kampungan. Adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi Oma ketika akhirnya dia berhasil menggaet hati Vero.